Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Syurutul Jum'ati al-khutbatan wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma والدعاء للمؤمنين في الأخير. Syarat-syarat sahnya Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Salah satu syarat Jumat itu dinyatakan sah sebelum sholat harus ada 2 khutbah. 2 khutbah ini punya rukun-rukun yang harus dikerjakan pada khutbahnya. Yang pertama harus membaca Alhamdulillah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sigatnya juga pakai hamdah atau hamdan lillah, nahmadullah, lillahil hamdu dan seterusnya. Diganti dengan asyukru lillah, atsana'u 'ala Allah. Sekalipun artinya sama, maka tidak boleh, harus pakai lafadz alhamd, alhamdu. Yang kedua yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua bentuk ibadah yang di situ ada zikrullah, maka disebutkan juga dengan Muhammad Rasulullah. Kita kalau adzan di situ ada lafaz menyebut Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terusannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kalau salat bacaan tasyahud juga begitu. Setiap ada sebutan kalimat Allah, maka kita diajak untuk menyebut lafadz Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak ay kullama dzukirtu dzukirta ma'i. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, benar-benar aku angkat sebutanmu, namamu, wahai Muhammad. Ahlu tafsir mengartikan artinya setiap aku Allah disebut, kamu Muhammad juga harus disebut. Karena itu setelah kita mengucapkan Alhamdulillah di dalam khutbah Jum'ah, harus diteruskan dengan sholawat kepada Nabi. Lafadznya juga pakai sighah shalah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad misalnya. Atau as-salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Boleh semuanya. Diganti misalnya rahimallahu Sayyidina Muhammad. Rafa'allahu qadra Sayyidina Muhammad. Sekalipun itu artinya mirip, hampir sama, tapi tidak boleh, enggak sah. Enggak boleh diganti. Harus pakai sighat shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu al-wasiyatu bittaqwa, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa apa itu takwa? Imtithalul awamir wa intihauz zawajir zahiran wa batina. Takwa yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Baik itu perintah yang zahir atau perintah yang batin, larangan yang zahir maupun larangan yang batin. Perintah yang zahir contohnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Perintah yang batin misalnya ikhlas, khusyuk, khudu. Larangan yang zahir misalnya tinggalkan zina, tinggalkan minum khamar, tinggalkan judi dan lain sebagainya. Larangan yang batin misalnya jangan riya, jangan sombong, jangan cinta harta hatinya, jangan ada kebencian. Mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Lafadznya enggak harus takwa, yang penting ngajak taat kepada Allah. Yang keempat, 3 ini, baca alhamdulillah, salawat, kemudian wasiat takwa kepada Allah, itu harus dilaksanakan di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran di fi ihdahuma, di salah satu di antara kedua khutbah. Baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang paling afdal di khutbah yang pertama. Tapi menurut Imam Ahmad di khutbah pertama dan kedua harus dibaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sekalipun satu ayat boleh, tapi yang mempunyai arti. Bacanya Yasin, wis, nah cukup. Harus yang mempunyai arti. Karena itu jangan sampai kosong daripada bacaan Al-Quran khutbah tadi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kana fil khutbah yaqra'u ayatim minal Qur'an wa yudzakkirun nas. Nabi itu kalau di dalam khutbahnya membaca beberapa ayat daripada Al-Quran dan menasihati orang. Dari hadis ini Imam Syafi'i mengambil khutbah berarti harus ada bacaan ayat Al-Quran.
Wa yudzakirun nas, dan harus ada nasihat. Intinya nasihat adalah takwa kepada Allah. Yang kelima, rukun-rukun sahnya khutbah, yaitu ad-du'a lil mu'minin fil akhir. Mendoakan orang-orang yang beriman ada di khutbah yang kedua atau yang terakhir. Tengah wong Islam. Kalau seandainya doanya dikhususkan kepada orang yang hadir, yang dengarkan khutbah, misalnya rahimakumullah, cukup. Kalau rahimahumullah enggak cukup. Allah maghfir lil mu'minin, cukup. Allah maghfir lahum, enggak cukup. Kalau ditaksis kepada as-sami'in cukup, tapi ditaksis dengan ghaibin tidak cukup. Minimal doanya itu Allah maghfir lil mu'minin. Dari kesimpulan ini, seakan-akan Islam itu menggambarkan nasihat itu penting. Ceramah itu adalah penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan. Peringatan ceramah khutbah itu memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Kalau khutbah, kalau sholat Jumat, semua hadir. Pejabat hadir. Ulama hadir. Habaib hadir. Petani juga hadir. Masyarakat hadir semuanya. Dinasihati. Penting. Habib juga perlu dinasihati. Kiai juga perlu dinasihati. Pejabat, polisi, tentara, semuanya perlu dinasihati. Karena itu diwajibkan mereka mendengarkan nasihat setiap seminggu sekali lewat khutbah Jumat. Cek ne kupinge krungu. Wajib hukume dinasihati. Cuma nasihat itu jangan belakrak. Nasihat itu 5 hal ini sudah. Yang kamu ceramahkan 5 hal. Pertama, hamdallah, kenalno kepada Allah. Buat orang itu cinta kepada Allah, senang kepada Allah, muji kepada Allah. Kenalkan yang ngasih nikmat itu semuanya Allah. Kenalkan yang membuat hidup itu adalah Allah. Yang ngekei mata bisa melihat Allah, yang ngasih telinga bisa mendengar Allah, yang ngasih tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan Allah. Semuanya daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ilingo. Sopo tahu nyumbang moto ambil sampean? Siapa yang pernah kasih hadiah kuping sama sampean? Siapa yang pernah membelikan kaki untuk sampean? Semuanya dari Allah. Ajaan dalam ceramah itu orang cinta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ceramah itu ajaan cinta kepada Rasulullah orang-orang ini. Kenal Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Kenal ceritakan itu Rasulullah kalau di khutbah. Karena wajib cinta kepada Nabi, wajib ngikuti Nabi. Ngaku cinta kepada Allah 1000 bahasa. Kalau sampean enggak ngikuti ajaran Nabi, berarti sampean tadi itu ditolak oleh Allah. Ceramah iku ojo blakrak-blakrak.
Ajakan orang itu untuk cinta kepada Nabi, ini yang kedua. Yang ketiga, ajak orang itu nurut sama ajaran agama. Terangno hukum-hukum yang wajib, terangkan hukum-hukum yang haram, supaya orang itu patuh nurut. Bagaimana kewajiban laki-laki, bagaimana kewajiban wanita, baik itu ibadah, baik itu menjadi satu hak, haknya suami, haknya istri, haknya tetangga, haknya orang tua, haknya anak, guru, murid, pejabat, rakyat yang kaya, melarat, semuanya terangkan. Kemudian ajak orang melaksanakan yang wajib. Oh, wajibnya suami kasih nafkah, wajibnya suami mencari rezeki yang halal, wajibnya istri ngelateni suami, wajibnya istri nutup aurat, wajibnya orang tua didik anak, wajibnya anak bakti kepada orang tua, wajibnya guru ngajarkan ilmu yang manfaat, wajibnya murid manut dan patuh dengan ajaran guru. Diajari semuanya. Lah kalau sudah melaksanakan kewajiban semuanya, bagus semuanya. Akhlaknya bagus. Belum lagi sholat. Sholat tidak pernah ketinggalan. Apalagi sholat ada di masjid. Quran selalu dibaca. Wah, beres. Setiap ceramah ajakan orang takwa kepada Allah. Kenapa? Kuncinya orang itu bisa berhasil di takwa. Kalau ada orang belajar santri kepingin ilmu laduni, duduk ilmu laduni bukan karena banyak wirid. Ada satu wiritan iso antuk ilmu laduni, ketokan dasak sikil sak tangan ndak iso, kecuali dengan takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sing takwa kepada Allah, laksanakan ajaran agama, tinggalkan yang dilarang oleh agama, pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Bukan ilmu yang di kitab, bukan ilmu yang ditulis, tapi ilmu yang dari Allah langsung dimasukkan ke dalam hatinya orang yang bertakwa. Itu namanya ilmu laduni. Lawang teler setiap malam antuk ilmu laduni. Ya laduni tapi duduk teko Allah, tapi teko setan. Hati-hati, ilmu laduni itu syaratnya dari takwa kepada Allah. Ojo percaya kalau ada orang ngaku ilmu laduni ndak sholat. Ojo percaya kalau ada orang mendapatkan ilmu laduni dengan maksiat. Sing penting hati antuk ilmu laduni, hatimu sak cangkemmu, sak raimu, sak awakmu elek kabeh. Kenapa? Udah dia maksiat ngaku bagus, ngaku wali, ngaku bersih hati, ndak bener. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Kepingin rizki yang lancar juga lewat takwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau takwa kepada Allah, rizkinya enggak disangka-sangka, gampang rizkinya. Masya Allah. Kita lihat orang dulu itu. Orang dulu itu loh, pakaiannya enggak ono sing gawe jas. Enggak ada yang pakai dasi. Kadang-kadang ngelodok enggak pakai sepatu. Tapi istiqomah sholat duha. Jauh dari yang haram. Sholatnya selalu berjamaah. Kerjone isu sampai dohor. Tapi berkah, sawani hektaran, tambaknya hektaran, rumahnya ada beberapa rumah, bojone kadang-kadang akeh, anake sak tumpuk. Ya rezekine barokah. Kenapa? Karena
Orang dulu tadi itu adalah takwa kepada Allah. Orang sekarang, belajar ahli ekonomi. Belajar khusus, ya apa carane ngitung duit. Pakaiannya nggak dasi, nggak jas, sepatu nih mulus. Jalannya kemana-mana bawa koper. Dasi butak kadang-kadang. Ahli ekonomi. Hebat. Sholatnya nggak pernah berjamaah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Quran nggak dibaca. Duit tanah sak meter nggak iso tuku. Uripe melarat. Kenapa? Karena tidak dibarengi takwa kepada Allah. Orang dulu itu loh, wong desa terpencil, masya Allah, duwe musola, duwe masjid, bangun macem-macem, berangkat masih pergi haji. Sekarang, masya Allah, kadang-kadang ndak iso berangkat haji, malah sing dihitung bukan keuntungan, yang dihitung adalah hutang. Kenapa? Karena dia tidak dibarengi dengan takwa. Urusan dunia makhrajan, segala kesulitannya akan digampangkan oleh Allah kalau dia bertakwa kepada Allah. Belum lagi urusan akhirat, surga itu loh, Allah buat dipersiapkan untuk siapa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka itu tempatnya orang-orang yang enggak mau takwa. Orang yang takwa selamat, orang yang enggak takwa masuk. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Belum lagi karomah yang dikasih. Inna akramakum indallahi atqakum. Keramat orang yang takwa itu, keramat. Karena itu ojo percaya, masih iso ngawang. Walaupun bisa kece ono di segoro. Bisa berjalan di atas lautan. Walaupun yang keluar dari tangannya itu adalah gandum, beras. Walaupun yang keluar dari sakunya itu uang yang begitu banyak, tapi kalau enggak takwa kepada Allah, duduk keramat, pasti sihir, pasti dari setan. Ojo kepincut dengan sakti-saktian. Kenapa? Belum tentu itu sakti keluar dari tangannya orang yang soleh. Dajjal sakti, Fir'aun sakti. Gak usah bingung, Fir'aun itu sakti, Pak. Sak kecap Fir'aun itu dadi. Sampai pernah diceritakan Sungai Nil itu pernah garing. Gak ada air, sehingga petani-petani ini sawahnya rusak semuanya. Gak ada yang bisa nanam, ada di kebun-kebun di tegalannya. Datang kepada Fir'aun, Tuhan kami, memang aku Tuhan Fir'aun, kami kekurangan air, Sungai Nil udah habis, kering, kami minta air Tuhan. Keluar Fir'aun ke Sungai Nil, dipanggil air, banyu, wahai air, ya ma, rabbuka yad'uk. Air, Tuhanmu sekarang manggil kamu. Ayo teko. Banjir Sungai Nil. Loh, orang yang enggak beriman kepincut. Wah, Tuhan bener lek ngono. Padahal itu Allah nguji orang-orang yang beriman. Kon tetep ndak mukmin ambek Gusti Allah atau kon kepincut ambek wong-wong sing ndak beriman. Karena itu ojo kepincut. Ini orang kok ndak soleh. Tapi kok katanya keramat, ahli bedek, tepak kabeh omongane. Jelas wong gak bener.
Kula wedi kualat. Dak ono kualat ambek wong gak soleh. Gak usah. Hati-hati. Jangan ngurmati orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kono gaene sampean dadi wong mukmin ning ngono. Ingat baik-baik itu. Kemudian ceramah tadi itu yang keempat, bawa ayat-ayat Al-Qur'an. Ceramah itu ojo membawa masalah-masalah yang membuat orang tadi itu bisa kacau. Bawa ayat-ayat Al-Qur'an. Cerita Al-Qur'an. Ajak orang-orang senang membaca Al-Qur'an. Yang kelima, dungakno wong Islam. Perhatikan orang Islam ini. Yang banyak dosa, ya apa carane mandek bertobat. Yang enggak belajar, ya apa caranya orang Islam ini mau belajar. Kalau ceramah itu 5 hal ini enak wis. Ndak ono wong tukaran. Orang itu bisa tukaran musuhan, ndak cocok, ndak kumpul, ndak nyopo, gontok-gontokan. Itu gara-gara apa? Gara-gara omongan. Gara-gara ceramah sebagian. Ceramah yang membuat fitnah. Yang diceritakan bukan Nabi, yang diceritakan orang politik. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Yang dibela bukan Al-Qur'an, yang dibela adalah lambang, bendera, gambar. Dibelani mati-matian sampai didukuri truk muda. Mari ngono pakaian sing ndak raine dicet kadang-kadang. Masya Allah, jari ini lucu padahal gak lucu, koyok wong ndak waras. Kenapa itu terjadi? Itulah gara-gara karena bukan membela agama. Wis ojo kepincut macam-macam, sing dibela Kanjeng Nabi. Ulama kalau ceramah koyo ndek Jum'ai, wis ojo metu toko iki. Ndak usah komentar macam-macam, ojo cerita macam-macam. Sing diceritakno Jepang, Belanda, Eropa. Ceritakan bagaimana Muhammad Rasulullah. Bagaimana itu tauhid. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu makninah jadinya. Sampean yang hadir sholat Jum'ah, tugasnya adalah rungokno ceramah. Dengarkan itu ceramah dengan seksama, sing khusyuk ngurungokno, pikiran betul-betul dalam ceramah tadi itu. Ojo ngomong karepe dhewe. Diceramai bong ngomong nggak manfaat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang kalau ada diceramai kok dia ngomong sendiri, itu seperti kahimamatil himar yahmilu asfara, podo ambek keledai nggawa kitab. Lek santri nggawa kitab bagus, sampean nggawa kitab persis. Lek ono keledai jaran nggawa kitab berarti goro. Begitu juga ada orang berangkat ke Jumatan nggak ngurung ono khutbah berarti goro. Rungokno, dengarkan baik-baik. Cuma ya begitu, jangan asal dengarkan dengan telinga, dengarkan juga dengan hati. Manusia itu Pak, yang paling penting itu hati nih, bukan anggota zahirnya. Coba sampean pikir baik-baik. Kalau sampean perhatikan kelinci, binatang kecil tapi kupingnya itu
dawa gedhe. Sampeyan niki lho. Sakmene gedhene kupinge cilik. Menungso itu loh. Manusia ini segini besarnya kupingnya kecil, kelinci. Sak gegem kadang-kadang. Binatang bentuknya kecil tapi kupingnya panjang. Ini satu gambaran. Manusia tidak perlu gede-gede kuping. Kecil cukup, yang penting dengar. Yang paling penting adalah hatinya kamu, wahai manusia. Dengarkan dengan kuping yang kecil ini, tapi yang paling penting terimalah dengan hati kamu yang besar. Kelinci juga krungu, ndak nggawa hati, ndak nggawa akal. Sehingga kon nasihati ya krungu tok. Mikir ndak. Mengingat-ingat juga tidak. Al-gobloku pancetu. Karena itu kalau ceramah, pengajian, kalau tidak diterima oleh hati, luwih apik ceramah di muka kelinci, saudara. Luwih dawa, luwih gede kupinge daripada manusia. Karena itu penting sekali gawa natimu yang dindi supaya diterima dengan baik. Ojo gampang tersinggung. Oh, abibiku lek ceramah kok nyinggungan. Tidak ada yang merasa tersinggung. Ceramah itu koyok banyu segoro, Pak. Sampean lek nyemplung yang banyu segoro, kalau sampean itu punya luka, ono beleri, ono gudikan nih, kerasa perih napa mboten? Perih. Sing salah banyu segoroe atau awake sampean sing loro? Awake sampean sing loro. Lek sampean dikei ceramah, mari ngono ono sing ngrasa ndak enak, duduk salahe sing ceramah, duduk salahe nasihate, berarti awake sampean ono gudike. Awake sampean, atine sampean ono penyakite. Ojo dibenci banyu segoroe, ojo dibenci ceramahe. Koreksin, ayo obatono, pumpung krasa kon. Iya, aku iki penajis taklim kok disindir, gak sembayang. Kok judi. Koreksin, iya berarti aku krasa ono berarti penyakit. Obatono, duduk tambah benci. Pegel aku, dak takliman wis. Dak hadir-hadiran wis, lho tambah nemen penyakitmu. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa sadar karena nasihat. Mudah-mudahan jadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.